Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum ila akhiril ayat. Wa qala aidan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulin karim. Amma ba'd. Jamaah Isya Masjid Al-Kautsar Citraland Thalassa City yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah masuk di malam 24. Tetapi banyak orang berlomba-lomba mengatakan alhamdulillah tidak terasa sudah 24. Padahal puasa itu bukan sudah berapa banyak yang dilaksanakan. Itulah makna nama masjid kita Al-Kautsar. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Tetapi Allah berfirman dalam ayat lain, qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit orang yang pandai bersyukur. Makanya jamaah sekalian, di Ramadan ini semakin habis sebenarnya bukan karena banyaknya ibadah yang kita lakukan, apalagi 10 malam terakhir berlomba-lomba di masjid mengadakan qiyamul lail. Tetapi bukan itu intisari. Karena banyak orang beribadah ternyata tidak dihitung oleh Allah. Maka minta sama Allah setiap ibadah yang kita laksanakan, yang kita persembahkan pada Allah, itu betul-betul diterima oleh Allah atas segala ridhonya. Itulah salah satu alasannya kenapa ada doa yang kita baca setiap kita, terkadang setelah tarawih, terkadang setiap 2 rakaat tarawih, terkadang setiap witir, terkadang setiap menjelang buka puasa. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa doa itu yang kita minta sama Allah? Karena kita ingin ibadah yang kita laksanakan betul-betul atas segala ridhonya, agar supaya apa? Min sakhatika wan nar, supaya kita terhindar dari siksa api neraka. Jamaah Isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya pengantar dari ceramah saya. Tetapi malam hari ini yang saya mau fokuskan yaitu tentang persoalan penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah. Yaitu ada 2 metode yang dipakai. Ini kenapa saya harus jelaskan malam ini, karena tidak lama lagi umat Islam sudah mulai lagi gelisah. Seperti di malam pertama banyak sekali orang gelisah. Apalagi di Makassar, keren. Banyak sekali orang bilang, kapan ini tarawih?
Baru yang lebih parah lagi ibu-ibu, marahi lagi pengurus masjid. Nah ini pengurus masjid tahu tidak tahu apa nak tahu kan, karena dia juga menunggu. Nah, maka malam ini saya mau ingatkan karena Maumi. Yang pertama, metode yang digunakan adalah metode hisab. Dan itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Asyamsu wal qamaru bihusban. Yang kedua, metode ru'yatul hilal. Mana ayatnya? Faman syahida minkum syahra falyasum. Malam hari ini saya dikasih waktu hanya 15 menit. Semoga cukup di waktunya, karena ini sifatnya kajian. Tapi kalau tidak cukup, bisa nanti ditanyakan di luar daripada rangkaian tarawih sebentar. Jadi yang pertama yang menggunakan metode hisab, ayatnya itu asyamsu wal qamaru bihusban. Asyamsu itu artinya matahari, wal qamaru artinya bulan, bihusban artinya perhitungan. Berarti kalau disimpulkan ayat ini bahwa perputaran matahari dan bulan bihusban berdasarkan perhitungan. Sedangkan yang menggunakan metode ru'yatul hilal, faman syahida, maka barang siapa, syahida itu menyaksikan. Jadi Al-Quran menggunakan kalimat syahida. Menurut ulama mufassir, melihat itu berbagai macam bahasa Arabnya. Ada ro'a artinya melihat. Ada juga basar, sebagaimana dalam surah Al-Isra tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, innahu sami'ul basir. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar, basir, dan yang maha melihat. Tetapi dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kalimat ro'a, Allah tidak menggunakan kalimat basara, tetapi yang redaksi kalimatnya yang digunakan adalah syahidah. Kenapa syahidah? Karena tidak cukup kalau hanya dengan mata, tetapi betul-betul menyaksikan. Yang disaksikan bukan hanya dengan kasat mata, tetapi hati juga ikut menyertakan menyaksikan. Ya sama orang bersyahadat. Syahadat kan ya itu syahadat, ya, bersaksi. At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal fa'lu bil arkan. Dibenarkan oleh hati, ucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Ya itulah namanya orang yang bersaksi pada Allah dan Rasulnya. Ya sama ini orang yang menyaksikan bulan. Faman syahida minkum, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, falyasum, maka berpuasalah, tetapi ada standarisasinya. Nah, jadi ini umum. Sekarang kita bahas khusus yang metode hisab dulu. Itu pun secara umum saja, supaya menjadi pegangannya jamaah sekalian. Saya tidak mengajari ini, cuman kan di televisi hanya kita dengar sidang isbat, tapi tidak dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Betul tidak? Nah, yang pertama metode hisab. Kalau metode hisab itu berdasarkan ilmu falak, cara perhitungannya itu pada umumnya begini. Bulan itu ada dua. Berdasarkan ayat tadi, asyamsu wal qamaru. Bulan itu ada dua. Ada bulan syamsiyah, ada bulan qamariyah. Kalau bulan asyamsiyah itu dalam satu tahun kurang lebih hitungannya terdiri dari 365 hari. Sedangkan kalau kalender Qamariyah itu terdiri dari 355 hari. Sedangkan kalau kita kurangi 365 dikurang 355, berapa hasilnya? Berapa hasilnya jemaah? Berapa? 10. Maka Ramadan akan maju setiap tahun pada umumnya 10 hari. Coba makin lihat tahun kemarin, tanggal berapa Ramadan? Kalau saya tidak salah ingat, kalau bukan tanggal 11, tanggal 12 ya. Cocok ya? Tahun lalu.
Enggak, awal Ramadan. Ya, kalau bukan 11-12 ya, tahun lalu. Tahun ini maju itu 10 hari. Makanya tanggal. Nah, begitu dia perhitungannya. Jadi ini nanti Ramadan akan maju pada umumnya saja ini. Akan maju kurang lebih sekitar 10 hari. Jadi setiap tahun Ramadan maju 10 hari sampai nanti di bulan Januari dan akan kembali nanti di bulan Desember. Mau bukti? Sekarang saya tanya bapak-bapak. Pernah enggak kita puasa di bulan Desember? Pernah atau tidak? Yang jawab pernah, berarti tua itu. Karena tidak mungkin ya anak-anak baru lahir. Cocok tidak? Intinya pernah toh? Berarti Bapak Ibu akan maju terus ini Ramadan. Begitu, ini metode hisab secara umum. Jangan pakai secara detail. Intinya sudah ada dipahami. Oh, ini paling kenapa dikatakan metode hisab. Ibu sudah makin dibelikan baju baru sama suami tak? Kalau ada yang belum dibelikan, maklumi suami tak? Bisa jadi masih menggunakan metode hisab, metode perhitungan. Ya, itu tentang metode hisab Bapak Ibu. Sekarang metode ru'yatul hilal. Ru'ya artinya melihat, hilal bulan, tetapi ada standarisasinya. Jadi kemarin itu orang selalu berdebat, kenapa kita ini selalu mengikuti Mekah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita ambil peta dunia, kalau berbicara matahari, negara yang paling pertama berjumpa dengan matahari itu Arab atau Indonesia? Indonesia. Tapi kalau berbicara bulan, yang pertama kali berjumpa dengan bulan Arab atau Indonesia? Indonesia. Arab. Melihat bulan, melihat matahari atau melihat bulan? Salah satu jawabannya itu kenapa Arab di luar. Ini tidak belum bisa semua saya sampaikan. Cukup satu-satu saja, umum-umum. Apalagi hanya 15 menit. Jadi Bapak Ibu, standarisasinya ru'yatul hilal itu ada. Jadi kapan kalau tidak sesuai dengan standarisasinya, ada hadis Nabi, cukupkan puasanya. Maka Nabi itu berpuasa 2 juz saja. Kalau bukan 29 hari, pasti 30. Maka nanti ini sidang isbat di 29 Ramadan. Jadi 29 Ramadan orang sedang isbat, apakah besok lebaran atau masih puasa. Kalau dilihat bulan belum sesuai dengan standarisasinya, di puasa 29, maka dicukupkan puasanya menjadi 30 puasa. Tetapi saya sudah tanya teman yang di Muhammadiyah, kalangan Muhammadiyah, kebetulan dia juga wakil ketua MUI di Manado. Kata beliau berdasarkan ilmu falak yang dihitung, insya Allah tahun ini sama-sama ki puasa, sama-sama ki juga lebaran, dan sama-sama 30 hari. Tapi saya tidak mau melombai hasil sidang isbat. Ini hanya percakapan. Ya, semoga terjadi betul sama-sama 30. Kenapa? Karena di kalangan Muhammadiyah itu semenjak Idul Adha kemarin, itu kan tidak sama lagi Arab Saudi, betul tidak? Iya. Tidak sama lagi toh? Waktu Idul Adha kemarin. Di luang itu Arab Idul Adha, Muhammadiyah bersamaan dengan Indonesia. Besok Nabi. Betul tidak? Kenapa? Karena sekarang kalangan Muhammadiyah memang tetap menggunakan metode hisab, tetapi bukan lagi matla lokal, tetapi sudah matla global yang dipakai. Kalau matla global, insya Allah sampai kapanpun tidak ada lagi perbedaan Bapak Ibu. Insya Allah. Cuman satu yang disayangkan. Apa itu? Sebelum saya jelaskan, ada yang keluarganya di sini dengan Pak Prabowo? Ada jamaah keluarga dengan Pak Prabowo? Kalau ada tolong sampaikan, panggil Ustaz Saad ceramah di sana. Kenapa? Tujuanku hanya satu. 3 tahun miku ceramahkan ini barang, tapi belum bisa sampai di pusat. Semoga lewat live ini, di Citraland ini, lewat live ini
dipotong video saya ini, kasih viral Ki. Apa itu? Saya meminta perwakilan. Jadi ini kritik tetapi ada masukannya, ada sarannya. Makanya namanya kritik membangun. Apa itu Ustaz? Saya minta sidang isbat jangan di Jakarta. Sidang isbat jangan di Jakarta, tetapi sebaiknya minimal di Makassar atau di Papua. Kenapa? Karena Indonesia terbagi 3 waktu. Betul tidak? Apa waktunya? WIB, WITA, WIT. Sedangkan kemarin diumumkan di televisi sidang isbat dimulai. Belum itu hasil baru dimulai. Dimulai pukul 19.00 WIB, berarti jam 7 malam. Kalau jam 7 malam di sana, di Makassar jam berapa? Jam 8. Baru itu mulai. Di Papua jam berapa? Jam 9 memang. Sekarang saya tanya, kemarin hasil sidang isbat jam berapa di Jakarta? Jam 8 toh? Iya. Momi jam 8. Iya, anggaplah jam 8. Di Makassar jam berapa? Jam 9. Di Papua jam berapa? Pertanyaannya, masih ada jamaah? Betul tidak? Artinya begini, masa pemerintah kemarin bisa didatangkan semua di pusat satu titik, giliran ulama-ulama masa tidak bisa didatangkan? Untuk apa? Supaya cepat itu hasil sidang isbatnya. Karena membaca saja itu, saya sebagai orang hukum, itu ada ketentuannya. Meskipun sudah ada hasil sidang isbat, ada surat edarannya, tidak bisa langsung dibilang, puasa maki, mau dulu umumkan gini. Tidak mungkin, pasti dibaca semua dulu, mengingat, menimbang, dan memutuskan berdasarkan surat edaran, tek-tek, itu panjang, membutuhkan sekian menit. Nah kita di Makassar gelisah. Nggak mati gini. Ku bilang memang tadi sama Pak Haji lah, nggak jatuh gini. Jatuh nih, menyala aja. Nah, coba bayangkan Pak, sebenarnya salah satu solusinya itu. Karena ini sayangnya bukan ceramah subuh ini, sayangnya tarawih. Sudah juga di kode di belakang bilang Ustaz Momi orang tarawih. Jadi kusimpulkan saja, seperti janji saya di awal, kalau ada mau didiskusikan nanti di lain waktu, karena ini tarawih, ceramah tarawih. Tapi poin-poin penting sudah saya sampaikan. Kesimpulan saya yang terakhir, tolong saya minta persoalan awal Ramadan ataupun 1 Syawal, bagi yang dari awal menggunakan metode hisab, maka wajib lebarannya metode hisab. Yang dari awal menggunakan ru'yatul hilal, maka lebarannya wajib ru'yatul hilal. Jangan ganti mazhab. Ini ada kajian khususnya ini Bapak Ibu. Makanya kemarin saya telepon Dr. Taufan. Di sini ada ndak ceramah subuh? Mau Kak jelaskan. Tetapi katanya hanya hari Ahad. Saya bilang, fulmi juga ceramahku. Ya sudahlah, nanti lain waktu. Makanya saya bilang Bapak Ibu, itu syarat ya. Tapi saya tidak jelaskan. Saya cuma mau menyampaikan, mengingatkan. Kalau tidak siapa tahu beda ini nanti. Ya toh, ada yang 29, ada yang 30. Ingat baik-baik, dari awal Ramadan Bapak Ibu ikut siapa? Ikut pemerintah, maka ikut ke lebarannya pemerintah. Jangan ada yang lebaran 29 ikut tongki lebaran 29. Ada yang lebih parah, ikut lebaran pemerintah 30, tetapi pada saat hari ke-30 tidak puasai. Wajib Bapak Ibu puasa di 30-nya. Karena kenapa? Banyak jamaah tidak puasa karena dia bilang ada hadis Rasulullah, haram hukumnya berpuasa apabila ada yang sudah lebaran. Itu yang viral, tetapi tidak paham maksud itu hadis. Betul tidak? Momentum diundang lagi nih Ustaz. Penting ini Bapak Ibu. Yang terakhir sekali, sekarang saya tanya Bapak Ibu, anggaplah saya naik motor dari Citraland, rumahku juga di Citraland, tapi bukan di sini, yang di Hertasning. Tapi saya Ustadz yang tinggal di Citraland di Hertasning yang tidak pakai blok. Kenapa tidak pakai blok Ustaz? Karena pas Ribokona lewat kanal. Jadi di saya sana Ibu, anggaplah saya naik motor dari Citraland Hertasning sampai Citraland Telasa City, ternyata sampai di tol macet motor saya. Sedangkan di sini Momi orang Isya. Pertanyaannya,
Ini motor rusak, tetapi Ustadz Sa'ad Hafrawi sendiri yang memperbaiki ini motor. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tolong dijawab kasih besar memang suarata. Kira-kira ini motor kalau saya yang perbaiki bisa jalan atau tambah hancur? Tolong saya minta suarata. Ini mewakili malam pertama dan nanti malam terakhir. Pengurus masjid, jangan kasih yang selalu salahkan pengurus masjid. Jawab dulu pertanyaanku ini, baru ku kasih jawabannya. Bisa jalan ini motor atau tambah hancur? Kenapa tambah hancur? Karena bukan kasih besar memang terakhir ku tanya ini, karena bukan. Kalau motor saja hancur, bagaimana dengan agama? Saya minta kepada Bapak Ibu, tolong jangan mengurusi agama yang bukan ahlinya. Ketemu ini logika sederhananya. Biarkan mi ulama, kakakti bukan ki ulama. Saya ustadz bukan ka ulama, tidak ada hakku juga mengurusi ulama. Maka kita cukup dengarkan saja, sami'na wa ata'na. Apa yang Bapak Ibu khawatirkan dosa? Kalau dosa mereka yang tanggung, kita ini hanya mengikuti saja. Bukan ki ulama. Nabi yang bilang al ulama warathatul anbiya. Jadi kalau motor saja hancur, apalagi agama apabila jamaah yang mengurusi yang bukan ahlinya. Ada ibu-ibu tidak mau dikalah. Nah bilang, Ustaz saya berpendapat Ji, masa salah? Bilang kenapa bisa? Apa referensi ibu? Apa Nabi bilang? Saya mengikuti nama Allah yang ke-100. Adakah nama Allah yang ke-100? Ada Ustaz. Apakah itu? Apa Nabi bilang itu ibu kah? Allah Maha memaklumi. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Insyaallah kita bertemu nanti di hari raya Idul Fitri. Insyaallah saya yang diamanahkan untuk membawakan khutbah Idul Fitri insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.